Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik saat ini. Kita mau serahkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokuskan semua kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya Dia, Tuhan yang kita andalkan. Dan Tuhan satu-satunya yang kita percaya. Terima kasih Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Hari demi hari kami lalui, kami percaya Kau gak pernah tinggalkan hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati kasih dan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami mohon Kau berhadirat dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Kami mohon urapan-Mu terjadi saat ini. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai hidup kami, menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan.
Shalom. Shalom. Ada sukacita? Siapa yang bersukacita? Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya senang sekali Bapak Ibu masih tetap setia ya. Dalam kondisi keadaan yang saat ini belum terlihat membaik ya, tapi rohani kita semakin membaik. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bangga, saya bersyukur pada Tuhan karena di tempat ini kebenaran firman Allah selalu memberikan kekuatan. Saya selalu membawa inspirasi di tengah-tengah khotbah, Bapak Ibu ya. Khotbah saya ini boleh saya katakan mengambil dari salah satu inspirasi dari setiap anak-anak Tuhan yang saat ini depresi, yang saat ini mungkin mereka lagi stres berat atau mendapatkan tekanan. Makanya khotbah saya pagi hari ini tentang tekanan. Atau bisa saya sampaikan suatu penekanan atau tertekan di dalam hidup. Yang saat-saat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan lagi digoncang oleh salah satu virus. Ini yang membuat kita tertekan begitu dalam, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Karena saya mempunyai inspirasi begini. Tekanan itu sebuah keniscayaan. Sekali lagi saya katakan, tekanan itu sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu keadaan. Ya, ada pernyataan dari seorang spesialis dokter, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter SKJI, Spesial Kedokteran Jiwa Indonesia. Namanya Danar Disosro Sumiharjo. Dia berkata begini Bapak, sadar atau tidak sadar, banyak orang yang sebetulnya mengalami masalah kecemasan. Cemas. Saya percaya Bapak Ibu di saat beribadah mungkin masih kelihatan cerah, tapi hatinya pasti banyak kecemasan. Ya. Banyak rasa kekhawatiran, ketakutan, dan ini yang membawa apa? Tekanan. Kecemasan yang akhirnya akan mendatangkan suatu tekanan, depresi, sehingga berujung kepada stres. Dan sekali lagi, menurut dokter yang sudah saya katakan tadi, itu sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya bagi jiwa seseorang, bahkan sampai kepada fisik. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sampai kepada fisik kita. Itulah pernyataan Ketua SKJI, Spesial Kedokteran Jiwa Indonesia, Bapak Danar Disosro. Bapak Ibu, ini sudah disampaikan dan ini merupakan ada riset kesehatan yang sudah dilakukan dari tahun 2013. Bapak Ibu bisa bayangin, 2013 sekarang 2000 berapa? 2020. Di tahun 2013 saja ada sekitar 16.000 orang atau 6% dari populasi penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional seperti apa? Cemas, depresi, dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, dari tahun 2013 sedangkan sekarang tahun 2020, berarti sudah berjalan berapa tahun? 7 tahun Bapak. Barangkali angka-angka tadi yang sudah saya katakan itu bisa menembus lebih dari 10%. Bagaimana manusia mengalami tekanan oleh karena apa? Hidup yang semakin rumit, tidak mudah. Bahkan kejadian virus ini mungkin 2 bulan yang lalu tidak ada di dalam benak kita, tidak ada di dalam pemikiran kita. Desember kita merayakan sukacita, Desember kita merayakan damai sejahtera. Berjalannya waktu, lama-kelamaan ada satu virus yang melanda dunia. Inilah yang membuat kita menerima tekanan yang begitu berat. Tekanan adalah sebuah keniscayaan. Siapa bisa mengena? Siapapun pasti bisa Bapak Ibu. Bahkan saya mendapatkan salah satu pengertian, seorang bayi pun yang masih dalam kandungan mamanya bisa mengalami tekanan Bapak Ibu. Bayi pun saat lahir kulitnya akan biru-biru.
Menurut para ahli dokter anak mengatakan begini Bapak Ibu. Bukti bahwa anak di dalam kandungannya pun bisa mengalami tekanan. Pertanyaannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap tekanan? Ini penting. Ini yang akan kita pecahkan pada pagi hari ini. Bagaimana respon kita menghadapi tekanan? Ini penting Bapak Ibu. Mary Oliver, ya, seorang syair yang hebat, pernah berkata begini. Hidup manusia pernah memberikan kepadaku kotak penuh kehidupan, kotak penuh kegelapan, dan butuh bertahun-tahun untuk memahami bahwa itu juga adalah hadiah. Coba Bapak Ibu. Ini bagus sekali. Pernyataan ini luar biasa. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu. Hidup pernah memberiku kotak penuh kegelapan. Dan butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami bahwa ini juga adalah hadiah. Bapak Ibu, Oliver memandang tekanan, kecemasan, depresi sebagai sebuah hadiah. Dan dibutuhkan bertahun-tahun untuk dia bisa memahaminya. Tetapi Mary Oliver, Bapak Ibu, memandang tekanan dari sudut pandang yang berbeda. Dan tidak banyak orang melakukannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kebenaran firman Allah, sebenarnya semua hal tanpa terkecuali yang dialami oleh anak-anak Tuhan adalah apa? Only by grace. Semua hanya oleh apa? Kasih karunia. Seharusnya setiap anak Tuhan harus ada melihat dan harus bisa melihat apa? Only by grace. Apapun di dalam hidup kita, baik itu sebuah tekanan, baik itu sebuah kecemasan, baik itu sebuah kesulitan, pergumulan, penderitaan, harus dilihat dari sudut pandang ini, yaitu apa? Semua karena kasih karunia. Ini penting Bapak. Karena firman Tuhan juga berkata begitu. Betul? Coba kita lihat Filipi 1 ayat 29. Coba buka Alkitab kita Bapak Ibu. Ya. Di dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Coba perhatikan ayat 29, LCD bisa dibuka. Ya. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa? Untuk apa? Percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Coba kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Biar akurat dan Bapak Ibu boleh diberkati Tuhan oleh pembacaan firman Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Coba perhatikan. Jelas-jelas sekali dikatakan melainkan juga untuk menderita untuk dia. Kita sudah tahu bahwa iman itu anugerah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Iman itu bukan hasil usaha kita. Kita tidak mungkin bisa beriman kalau Roh Kudus tidak melahirbarukan kita. Makanya Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Coba. Saya akan Bapak Ibu belajar supaya lebih dalam lagi mengerti kebenaran firman Tuhan. Coba perhatikan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan baik-baik. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil perbuatanmu. Tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu, tapi kita sendiri tidak sadar bahwa ketika Bapak Ibu mendapatkan iman, Bapak Ibu tidak mau melengkapi iman yang satu ini, yaitu tadi di dalam Filipi 1 ayat 29, menderita untuk dia. Bapak Ibu, percayalah, kalau Bapak Ibu mendapatkan iman, berarti Bapak Ibu dapat sepakat. Iman itu juga percaya kepada Kristus, tapi juga iman itu menderita untuk Kristus. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak Tuhan sekarang ini beda. Ya,
Kita seringkali mudah berkata amin karena iman itu anugerah Tuhan. Keselamatan kita anugerah Tuhan, amin. Tapi kalau kita harus berjuang untuk menderita karena kebenaran, mulai sedikit yang amin. Karena apa Bapak Ibu? Kadangkala kita memilih kasih karunia Tuhan. Kita pilih iman cuman yang satu saja, bukan sepaket. Ya, saya katakan demikian. Hanya cuman iman percaya saja, tapi kita tidak mau beriman menderita karena Kristus. Seringkali banyak pengajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa iman yang sejati itu seperti apa. Iman yang sejati itu adalah iman yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Iman yang sejati itu dianggapnya iman yang spektakuler. Aku percaya pasti mendapatkan. Apapun yang aku pikirkan pasti aku dapatkan. Iman yang mewujudkan kekayaan, mewujudkan kemakmuran, mewujudkan kesuksesan. Ini yang dikatakan orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat, saya katakan. Iman itu hanya mewujudkan impian-impianmu. Tapi sebenarnya iman yang sejati itu bukan itu. Iman yang sejati itu adalah iman yang teruji oleh penderitaan. Iman yang sejati itu adalah iman yang berjuang untuk melakukan firman Allah. Itu iman. Makanya pagi hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Karena semua orang pasti akan dilanda oleh tekanan, kecemasan, dan lain sebagainya. Ada salah satu berita dari surat kabar atau koran mengatakan Bapak Ibu, penyebab tekanan pikiran adalah tuntutan dan tekanan pekerjaan. Dan saat-saat ini ternyata dialami. Tekanan dan apa? Tuntutan pekerjaan. Itulah yang melahirkan ketekanan berat di dalam hidup kita. Itu bisa merembet sampai ke mana-mana dalam hidup kita. Kemudian tekanan yang kedua Bapak Ibu. Tekanan apa? Ekonomi. Problem finansial. Problem ekonomi bisa menyebabkan apa? Tekanan pikiran. Tekanan sosial, hubungan sosial, baik hubungan antara suami istri, baik hubungan dengan antara anak dengan orang tua, hubungan anak dengan keluarga, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan komunitas. Hubungan-hubungan itu bisa menimbulkan tekanan dalam diri pribadi-pribadi yang menjalani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya luar biasanya firman Tuhan itu selalu menjaga kita untuk waspada. Ini dahsyat firman Tuhan. Karena memang ada banyak awasan-awasan yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Dan saya tambahkan satu lagi begini. Bahkan keinginan hidup benar saja di hadapan Tuhan itu bisa mendapatkan tekanan. Bisa mendatangkan tekanan dalam hidup kita. Karena kenapa bisa mendapatkan tekanan untuk menjalani hidup yang benar? Karena kita ini saat ini berada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu kita ingin hidup mengasihi Tuhan. Lalu kita ingin hidup mencintai Tuhan. Lalu kita ingin hidup taat. Ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Kita pun bisa mengalami tekanan Bapak Ibu. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada banyak contoh yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Apa yang kita bisa renungkan dari tokoh-tokoh ini sebelum saya masuk kepada aplikasi. Tokoh-tokoh Alkitab pun banyak sekali mendapatkan tekanan. Coba perhatikan yang pertama, Hana. Hana itu mengalami tekanan. Coba buka Alkitab kita dalam 1 Samuel. Coba nanti saya aplikasikan supaya Bapak Ibu paham bagaimana untuk mengantisipasi tekanan ini berlanjut di dalam kehidupan orang-orang percaya. Coba perhatikan baik-baik. Dan kita lihat terlebih dahulu tokoh-tokoh, beberapa dari tokoh-tokoh Alkitab yang mendapatkan tekanan. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat 9 dan 10, lalu kita lompat ayat 11 dan 13. Sekali lagi 1 Samuel 1 ayat 9 dan 10,
Lalu kita lompat ayat 11 dan 13 sampai 13 ya. Saya bacakan, Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-11 kita lompat. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan diri kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 12. Ketika perempuan itu ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, 13, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu apa? Mabuk. Coba perhatikan Bapak Ibu, begitu tekanannya Hana sampai mulutnya itu komat kamit. Lalu Imam Eli salah menduga. Dia pikir Hana ini sedang mabuk. Coba perhatikan baik-baik. Hana begitu mendapatkan tekanan yang luar biasa karena mandul. Satu hal Bapak Ibu tahu, mandul bukan kesalahannya Hana. Betul? Bukan. Mandul bukan pilihan Hana. Saya mau tanya, ada nggak seorang wanita yang ingin mandul? Halo? Ada nggak? Saya yakin gak ada. Coba lihat satu Alkitab lagi. Buka 1 Samuel 1 ayat 5. Kita bisa tahu. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Saya bacakan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian. Sebab apa? Tuhan telah menutup kandungannya. Sekali lagi saya ulang. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan, Hana mandul bukan karena Hana. Hana mandul karena Tuhan yang bikin Hana mandul. Coba ini ingat baik-baik. Makanya Hana begitu tertekan. Lalu kita lompat tokoh-tokoh Alkitab yang kedua. Coba perhatikan baik-baik. Ada tokoh Alkitab yang kedua. Siapa Bapak Ibu kasih Tuhan? Elia. Elia mendapatkan tekanan. Coba buka 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan ayat yang keempat. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba perhatikan, ini nabi besar, ini hamba Tuhan yang hebat. Dia nabi hebat, nabi luar biasa yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Bahkan sampai di zaman Tuhan Yesus, Elia begitu luar biasa, diangkat hidup oleh Tuhan. Betul Bapak Ibu? Coba perhatikan. Tapi dalam satu sisi kehidupan pelayanannya, dia pernah mengalami tekanan yang berat. Sampai Elia sendiri minta mati di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu. Dia baru saja menunjukkan hal-hal yang spektakuler. Betapa hebatnya imannya di tengah-tengah kekeringan yang luar biasa. Singkat cerita, lalu kemudian Elia ketemu dengan Raja Ahab dan berkata atas perintah Tuhan, dia tantang para Baal sebanyak berapa orang? 450 orang. Bawa ke Gunung Karmel, mintalah hujan. Lalu Elia berkata kepada para Baal, ayo ambil 2 ekor sapi jantan. 1 ekor sapi jantan untuk kamu, silakan potong-potong. Dan 1 ini untuk aku. Dia tantang para Baal, dia tantang orang-orang. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dia berkata apa? Ayo lakukan itu semua. Apakah Allahmu akan menjawab doamu?
atau Tuhanku yang akan menjawab. Coba Bapak Ibu, luar biasa ini. Kemudian singkat cerita, Elia berhasil dan Elia menang. Coba Bapak Ibu, ini luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Elia banyak mengalami hal-hal yang spektakuler. Banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Kekuatan Allah didemonstrasikan melalui permintaan Elia. Ini tidak gampang Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Justru Elia minta mati. Kan aneh. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena apa? Elia mendapatkan tekanan. Semua yang dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dia bekerja keras. Dia sampai hari itu. Waktu Allah menunjukkan mujizat yang luar biasa. Menyambar semua korban. Tapi perhatikan. Respon Ahab masih tetap saja. Tidak mau menyembah Allah Israel. Masih tetap saja. Tidak takut kepada Allah. Ini yang membuat Elia depresi. Ini yang membuat Elia tertekan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sampai tidak ada satupun orang yang ikut Elia. Tidak ada satupun orang yang ikut Tuhan. Itulah yang membuat Elia tertekan begitu rupa. Yang ketiga, saya beri contoh-contoh supaya Bapak Ibu tahu bahwa tekanan itu pun juga tokoh-tokoh Alkitab juga mendapatkan tekanan. Coba kita lihat yang ketiga, Daud. Daud juga sama. Dia mendapatkan tekanan yang luar biasa. Coba kita buka kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Coba perhatikan firman Tuhan. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Yang kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Anak kandungnya sendiri harus mengejar Daud. Bukan hanya mengkudeta kerajaan. Kalau anakmu ambil perusahaan, ambillah, tidak apa-apa. Ya, anakmu mau ngambil kerajaan, ambillah. Tapi kalau anakmu ingin membunuh orang tuanya, oh, nanti dulu. Ingin mencabut nyawanya, nanti dulu. Itu ceritanya lain. Coba Bapak Ibu. Daud begitu mengalami tekanan yang luar biasa. Lalu yang keempat, coba perhatikan baik-baik. Siapa yang keempat? Abraham. Abraham mendapatkan tekanan. Coba kita lihat Kejadian 22 ayat 10. Coba sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika seorang bapak harus menyembelih anaknya, tidak mungkin ada orang tua yang tidak mengalami tekanan. Saya mau tanya, pasti. Saya yakin 100% kalau Abraham berani cerita sama Sarah bahwa anaknya mau disembelih, hari itu juga saya percaya kedua pasangan ini pasti ribut. Betul? Buktinya berani ngomong Abraham. Saya mau tanya, berani ngomong Abraham sama Sarah? Tidak Bapak Ibu. Kenapa nggak berani ngomong? Saya percaya kalau ini berdua berunding menceritakan bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih anak satu-satunya yang diharapkan. Saya percaya hari itu juga Sarah pasti ribut dengan Abraham. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Padahal Abraham itu bapak orang beriman. Tapi Abraham mendapatkan apa? Tekanan. Makanya ini pelajaran penting buat kita semua. Jangan berpikir dengan punya iman kita bisa merampok semua yang kita inginkan dari Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Iman justru merenggut seluruh hidup kita untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Itu Abraham. Hebat Abraham ini Bapak. Iman kita kepada Allah tidak membebaskan kita dari tekanan. Ingat ini baik-baik. Sekali lagi saya ulang, iman yang merupakan karunia dari Allah diberikan kepada kita tidak membebaskan kita dari tekanan, tidak membebaskan kita dari kesulitan, tidak membebaskan kita dari depresi. Kita nggak mungkin bisa merampok apapun yang kita inginkan dari Allah, tidak. Justru iman yang sejati merenggut seluruh hidup kita untuk dipersembahkan bagi Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang masuk ke dalam perjanjian baru. Ya, tadi semua itu sebagian dari perjanjian lama. Coba kita lihat Bapak Ibu, siapa yang kelima? Paulus. Paulus pun mendapatkan tekanan. Coba buka 2 Korintus 12 ayat 7. Coba lihat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya apa? Aku jangan meninggikan diri. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Karena ada hal yang perlu saya jelaskan. Saya ulangi Bapak Ibu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Perhatikan, seorang berarti pribadi. Betul? Karena firman Tuhan dikatakan seorang. Bapak Ibu, bukan sebuah penyakit karena kata seorang di sana. Sekali lagi, bukan sebuah penyakit karena kata seorang ada di sana. Kata seorang di sana utusan iblis untuk apa? Menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Lalu perhatikan ayat 8-nya. Coba perhatikan ayat 8-nya. Tentang hal itu aku sudah berapa kali? Sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini bukankah sebuah tekanan? Ini tekanan yang luar biasa. Karena Paulus ingin melihat orang Israel diselamatkan. Bahkan Paulus berani berkata begini, aku rela terkutuk demi umat pilihan Allah untuk diselamatkan. Jadi Paulus rasul hebat, mengalami tekanan yang luar biasa. Sekarang yang terakhir, coba perhatikan, ini puncaknya Bapak. Yang keenam, yaitu apa? Putra tunggal Allah, Yesus Kristus mengalami tekanan. Dia tertekan. Coba kita lihat Injil Lukas 22 ayat 44. Coba perhatikan baik-baik. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan baik-baik. Yesus Kristus pun tertekan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Luar biasa. Tekanan yang luar biasa, dan kita tahu bersama-sama Paulus dibawa ilham Allah Roh Kudus memberitahu kita, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita tahu Kristus tertekan karena dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Paulus mengatakan begitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau begitu Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Kita sudah melihat orang-orang saleh, kita sudah melihat orang-orang hebat dalam Alkitab, tetapi ternyata dalam hidup mereka pun penuh dengan tekanan. Betul Bapak Ibu? Coba, itu masih belum lagi kalau sudah ditafsirkan di tokoh-tokoh Alkitab yang lain, seperti contoh siapa? Habakuk. Seperti contoh siapa? Ayub. Wow, itu lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik, kalau itu ditambahkan semua orang-orang kudus itu, Bapak Ibu akan paham bahwa mereka semua rata-rata mengalami tekanan, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita pelajari dari 6 orang ini saja Bapak Ibu, kita bisa merenungkan bersama-sama apa yang perlu kita lakukan di saat kita mengalami tekanan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ada kesamaan yang mereka lakukan. Mereka berenam sama. Ketika mengalami tekanan, apa endingnya? Dia bercakap-cakap dengan Allah dalam doa. Bapak Ibu, ini nasihat yang sudah usang. Mungkin jarang sekali Bapak Ibu mendengar nasihat ini. Ini nasihat yang kelihatannya sederhana, tapi sulit untuk kita bisa lakukan. Coba Bapak Ibu, ini mungkin nasihat yang sudah tua. Dari kecil kita diajarkan bahwa pentingnya berdoa. Pentingnya datang kepada Tuhan di dalam doa. Doa itu artinya disertai oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, didengar oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Itu doa. Tapi ada berapa banyak orang Kristen yang melakukannya? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu.
Orang-orang kudus dengan iman yang hebat luar biasa. Mereka sampai mendapatkan tekanan. Yang mereka lakukan adalah apa? Bercakap-cakap dengan Allah dalam doa. Bapak Ibu, saya mau beritahu, hanya satu solusi ketika engkau berada di dalam tekanan. Melalui doa. Tidak ada yang lain. Ingat baik-baik Bapak Ibu, manusia ini adalah makhluk sosial. Manusia ini dijadikan Allah segambar dengan rupanya. Berarti manusia selalu membutuhkan orang lain. Itu sebabnya ketika manusia mengalami tekanan, dia punya kecenderungan untuk butuh orang lain, butuh konselor. Karena apa? Dia ingin bercakap-cakap tentang dirinya. Dia ingin menunjukkan bahwa tekanan ini bagaimana solusinya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya cuman lari kepada manusia, yang sama-sama makhluk yang diciptakan adalah makhluk kaum lemah. Kita datang kepada konselor, kita datang kepada psikiater, kita datang kepada pendeta, kita datang kepada orang bijak. Mereka lah tetap manusia makhluk yang lemah. Mereka pun juga memiliki keterbatasan dari kemampuannya. Mereka pun juga punya problem, saya yakin dan percaya. Nah, kalau kita terus-menerus datang kepada mereka, suatu saat mereka pun juga akan tertekan karena kedatangan kita kepada mereka. Coba Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Siapapun, tidak peduli. Sehebat apapun seorang konselor, sehebat apapun seorang hamba Tuhan, sehebat apapun seorang anak Tuhan yang rohani, seperti apapun mereka, tetap saya katakan, mereka semua terbatas. Mereka bukan tidak mau menolong. Mereka bukan tidak mau mencintai kita, tidak mengasihi kita. Tapi mereka juga punya keterbatasan yang sama. Namun karena kita makhluk sosial, kita tetap butuh pribadi yang mendengar kita, mengerti kita. Tapi yang penting ada satu pribadi yang sanggup memberikan solusi terbesar, yaitu datang kepada Tuhan lewat doa. Betapa sulitnya anak-anak Tuhan datang berdoa. Yesus aja jauh-jauh harus berdoa naik ke gunung. Anak Tuhan kalau disuruh ke gereja doa, di rumah sama saja. Saya mau tanya, kenapa Yesus harus berdoa jalan jauh-jauh ke gunung? Kenapa enggak posisi dia ada di mana dia berdoa? Kenapa harus datang ke gunung? Kenapa Bapak Ibu dipanggil untuk datang di rumah Tuhan berdoa? Percayalah Bapak Ibu, bayar harga Bapak Ibu itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Waktu engkau datang berdoa di rumah Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Allah telah memutuskan menggunakan doa sebagai sarana untuk bercakap-cakap, berdialog dengan Dia. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Itu sebabnya Kristus mengajari murid-muridnya untuk apa? Berdoa. Kristus mendorong untuk murid-muridnya terus-menerus dengan tekun berdoa. Karena memang Tuhan telah memutuskan menggunakan doa sebagai sarana. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita belajar dari tokoh-tokoh tadi. Ketika mengalami tekanan, ketika mengalami depresi yang berat, jenis apapun tekanan, belajarlah saat ini bercakap-cakap dengan Allah dalam doa. Mereka mempraktekkan, mereka melakukannya. Dan hanya Allah satu-satunya pribadi yang sanggup menampung seluruh keluh kesah umat pilihan Allah. Bapak Ibu, saya mau beri satu hal yang boleh saya katakan tidak ada kesulitan yang begitu rumit. Hanya cuma satu, datang kepada Tuhan. Dia tidak ada yang masalah yang begitu berat, sehingga Allah kekurangan daya untuk memikul, tidak ada. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, tidak ada pengakuan yang begitu memalukan, sehingga Allah tidak mau mendengar, enggak ada. Tidak ada dosa yang begitu menjijikkan sampai Allah tidak mau menerima kita. Tidak ada. Kita perlu datang kepada Tuhan dalam doa. Penting sekali doa. Di dalam doa pagi sudah saya ajarkan. Hal mungkin yang disangkanya ini hal sederhana.
Hal-hal yang mungkin kita remehkan karena kita seringkali sudah mendengar di dalam telinga kita. Bahkan mungkin di sekolah minggu juga diajarkan tentang berdoa. Tapi kenapa hal yang sangat sederhana ini sulit sekali kita bisa lakukan? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita perlu datang loh kepada Tuhan dalam doa. Penting sekali doa. Bapak Ibu, seharusnya perhatikan baik-baik. Allah harus menjadi solusi awal bagi semua masalah hidup kita. Amin. Ketika kita mengalami tekanan, pergumulan hidup, Allah lah harus menjadi solusi atau jalan pertama-tama datang kepada Dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan. Apapun nasihat Allah harus menjadi solusi akhir bagi semua masalah kita. Jadi Dia yang awal juga jadikan Dia yang akhir. Bapak Ibu, kita harus tetap datang pada Allah. Dia harus menjadi solusi awal. Dia harus menjadi solusi akhir. Walaupun di tengah-tengah kita bisa meminta beberapa orang nasihat, tapi pertama-tama harus diawali dengan Dia dan diakhiri dengan Dia. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu, seberapa banyak dari Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Seberapa banyak Bapak Ibu yang mencintai Tuhan? Lambaikan saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, apa bentuk konkret kita yang mengasihi Tuhan? Apa bentuk konkret kita mencintai Tuhan? Coba buka di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15. Coba. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Perhatikan baik-baik. Salah satu perintah dari Tuhan adalah doa. Buka Injil Lukas 18 ayat pertama. Buka Injil Lukas 18 ayat yang pertama. Saya bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus apa? Selalu berdoa dengan coba. Supaya kita tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa. Oleh karena itu pagi ini kita harus rajin berdoa. Coba perhatikan baik-baik. Kalau engkau bisa berdoa di rumah, engkau harus berani naik tingkat lagi. Datang di rumah Tuhan. Kenapa kita stagnan? Kenapa kita menganggap sepele? Berdoa, oh di rumah saja bisa. Hei, Tuhan pun berdoa harus naik ke gunung loh Bapak Ibu. Dia harus mendaki gunung yang tinggi. Baru dia bersatu di sana. Saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu? Sulit sekali. Saya beri contoh Bapak Ibu. Seperti Nuh. Nuh melakukan perintah Allah. Coba kita lihat Kejadian 6 ayat 22. Coba perhatikan, Kejadian 6 ayat 22. Firman Allah berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkannya Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dia katakan apa? Tepat. Karena apa bisa tepat? Nuh ini selalu punya komunikasi dengan Allah. Dia selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 8 ayat 20. Coba kita lihat Kejadian 8 ayat 20. Ya, firman Tuhan dikatakan, lalu Nuh mendirikan apa? Mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas. Coba, artinya apa? Nuh itu selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Nuh itu cinta Tuhan. Nuh itu mengasihi Tuhan. Nuh itu takut akan Tuhan. Selalu membangun mezbah persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan. Dari satu ayat yang kita baca barusan. Nuh itu selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Selalu kerinduannya apa? Bergaul akrab dengan Tuhan. Maka hidup Nuh diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Coba. Nuh diselamatkan? Diselamatkan. Nuh diberkati? Oh, diberkati. Coba dari satu ayat saja ada dua kata mezbah. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berarti apa? Nuh sering membangun hubungan akrab dengan Tuhan.
membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita lihat lagi Abraham. Coba kita lihat Kejadian 12 ayat 7 dan ayat 8. Coba. Saya akan bacakan Kejadian pasal 12 ayat 7 dan ayat 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata, aku akan memberkati negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ apa? Mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ apa? Mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham ini cinta Tuhan. Abraham ini mengasihi Tuhan. Terbukti dari awal tadi saya katakan, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, sukanya pasti berdoa. Tidak ada yang lain. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini salah satu bukti akurat orang yang mengasihi Tuhan. Salah satu perintah Tuhan mutlak yaitu apa? Berdoa, mempersembahkan mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu, salah satu bukti nyata Nuh sekeluarga diselamatkan karena Nuh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan bukti nyata Nuh selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Nuh membangun apa? Persekutuan, komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Begitu juga Abraham membangun mezbah bagi Tuhan, berdoa bagi Tuhan. Abraham akhirnya sekeluarga diberkati Tuhan. Coba Bapak Ibu, luar biasa doa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya tanya seberapa banyak kita mengasihi Tuhan, seberapa banyak kita mencintai Tuhan. Harusnya orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mau tidak mau engkau selalu dikaitkan dengan mezbah bagi Tuhan. Ada persekutuan, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Makanya saya katakan pagi hari ini, jadikan doa itu sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Jadikan sebuah doa itu sebagai bukti kita takut akan Tuhan. Tidak ada lain. Daniel, Bapak Ibu, coba kita lihat sekali lagi. Ada tokoh-tokoh Alkitab, saya buktikan. Daniel pasal 6 ayat 10 sampai 11. Coba perhatikan baik-baik ya. Daniel pasal 6 ayat 10 dan 11. Bapak Ibu kasih Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali? 3 kali sehari ia berlutut. Coba perhatikan. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta apa? Memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-12. Lalu orang-orang bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang apa? Berdoa dan bermohon kepada Allah. Perhatikan, Daniel 3 kali berdoa kepada Tuhan, menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa kepada Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Disitulah terbukti Daniel disertai Tuhan. Coba Bapak Ibu, bukti nyata Daniel membangun persekutuan dengan Tuhan pada waktu Daniel masuk di mana? Gua singa. Saya percaya pasti Daniel depresi. Pasti Daniel punya tekanan yang berat. Tentu dia pikir, aduh, kok dimasukkan di dalam gua singa. Tapi inilah cara Tuhan. Di dalam masuk gua singa sekalipun, mulut singa dikatupkan oleh Tuhan. Singa itu tidak memberikan reaksi apapun. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Hidup Daniel dipenuhi dengan doa. Makanya di firman Tuhan dikasih satu kata singkat. Buka 1 Tesalonika 5 ayat 17. Singkat padat apa? Tetaplah berdoa. Coba Bapak Ibu, membangun persekutuan dengan Tuhan merupakan bukti nyata kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Bapak Ibu, satu lagi saya tambahkan, biar Bapak Ibu jangan jenuh-jenuh. Perhatikan, bahwa doa itu dengan puji-pujian akan menghasilkan kuasa dan mujizat. Coba kita lihat, Paulus dan Silas saja pada waktu di penjara, tapi Paulus dan Silas berdoa. Coba buka. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Coba,
pada waktu berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, terjadi mujizat. Coba kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Karena apa Bapak Ibu? Karena berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Coba, ada mujizat terjadi. Makanya saya kan dibilang, gereja ini saya senang karena dipenuhi dengan doa. Coba, tidak ada satupun jemaat Tuhan dalam nama Yesus terkena virus. Percayalah, doa itu akan mendatangkan kuasa. Doa itu akan mendatangkan mujizat. Coba, Paulus dan Silas berdoa sambil dia menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Mujizat terjadi. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pagi ini, ayo kita ikuti perintah Tuhan. Berdoa tidak jemu-jemu. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Coba lihat satu ayat lagi. Lantas saya lanjutkan yang kedua. Perhatikan baik-baik. Ya, di dalam Injil Matius 26 ayat 41. Coba, apa pesan Tuhan? Tuhan Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah dan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh akan kuat jika engkau hidup dipenuhi dengan doa. Kalau rohmu tidak akan pernah kuat, lemah. Karena apa? Tidak ada jam doa. Tidak ada persekutuan doa di dalam hidupmu. Makanya bimbang. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Bingung. Orang yang punya doa selalu teguh imannya. Orang yang punya doa, imannya kuat. Penting sekali loh Bapak Ibu. Memang sekali lagi saya katakan, doa tidak mengubah kita. Perhatikan ini baik-baik. Tapi doa sekali lagi bukan mengubah keadaan. Tapi waktu kita berdoa, jadikan doa ini untuk menjadi seturut kehendak dan rencana Tuhan. Itulah pentingnya doa. Makanya sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan. Doa tidak mengubah sekali lagi kehendak dan rencana Tuhan kepada kita. Tetapi doa mengubah kita menjadi seturut kehendak dan rencana Tuhan. Makanya kita harus mengerti konsep doa. Jadikan doa itu sebagai sebuah gaya hidup kita waktu kita mengalami tekanan. Coba, saya yakin dan percaya dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah saya sampaikan dan Bapak Ibu sudah dengar. Daniel saja, saya ambil contoh satu. Saya yakin dan percaya, pasti doanya dia bilang apa? Tuhan, jauhkan kami dari orang-orang ini. Jauhkan kami dari masalah. Tapi kenapa Tuhan izinkan masuk dalam gua singa? Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Daniel tawar-menawar sama Tuhan? Tidak. Kenapa dia tidak tawar-menawar? Karena dia sudah akurat rohaninya. Imannya teguh, dibangun dari sebuah doa. Dibangun dari sebuah persekutuan intim dengan Tuhan. Percayalah Bapak. Orang yang intim dengan Tuhan, kelihatannya membahayakan. Kelihatannya orang ini menyelakakan. Tapi perhatikan, orang yang hidupnya dipenuhi dengan doa, kelihatannya mencelakakan. Tapi di situ Tuhan mendatangkan kebaikan. Ini artinya doa. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan menyepelekan doa. Sungguh penting datang kepada Tuhan saat tekanan itu ada. Kita depresi, kita mendapatkan satu masalah, tantangan dalam hidup. Supaya Tuhan mencelikkan kita, supaya kita datang kepada Tuhan lewat doa. Ingat tadi saya katakan, doa itu disertai oleh Allah. Doa itu dilindungi oleh Allah. Doa itu dipelihara oleh Allah. Doa itu diselamatkan oleh Allah. Itu sebuah doa. Bapak Ibu, lalu kemudian yang kedua, dari tokoh-tokoh Alkitab tadi kita belajar kesamaan mereka. Apa?
Mereka tetap setia walau menderita. Ini hebat. Luar biasa. Perhatikan ke-6 tokoh tadi Bapak Ibu. Mereka tetap setia. Mereka tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Mereka tidak mundur. Mereka tidak balik kucing. Tidak. Mereka tetap melakukan aktivitas. Walaupun mereka mengalami penderitaan. Tapi oleh karena kesetiaan mereka kepada Allah yang hidup. Banyak dari beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang dijawab dan dipulihkan keadaannya oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya pernah beritahu kepada Bapak Ibu. Perhatikan. Sadak, Mesak, Abednego. Karena kesetiaan mereka, mereka dibuang ke dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi karena mereka setia, biarpun mereka harus masuk dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata apa? Tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Dan mereka keluar hidup-hidup. Dan mereka menjadi orang hebat. Coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kesetiaan kita memang bisa membawa kepada penderitaan. Tapi kesetiaan kita akan membawa dan melepaskan dari penderitaan. Ingat ini baik-baik. Betapa pentingnya setia. Makanya saya tidak mau off-kan di gereja ini. Sebelum ada surat resmi dari pemerintah, dari kabupaten, dari provinsi setempat, saya baru off-kan. Kalau masih belum, tidak. Karena apa? Di dalam ibadah dipenuhi dengan doa kepada Allah. Nanti andaikan diizinkan Tuhan, virus ini akan cepat berlalu. Berbahagialah Bapak Ibu, karena doa Bapak Ibu ada di dalamnya. Amin. Itu arti ibadah. Ada satu ayat yang sangat baik, yang kadang-kadang kita salah mengerti. Coba perhatikan, Timotius, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius Bapak Ibu. Coba ini perhatikan baik-baik. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena apa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi saya rindu Bapak Ibu baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu kesetiaan Tuhan. Sekali lagi kesetiaan Tuhan itu bukan karena engkau enggak setia. Makanya firman Tuhan dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dan dia setia kepada kita bukan karena kita tidak setia, lalu dia setia. Dia setia kepada kita bukan karena kita setia, maka dia setia kepada kita. Bukan Bapak Ibu, sama sekali bukan begitu. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kita mungkin suka salah mengerti. Perhatikan, Allah setia kepada dirinya sendiri. Dia berkata dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya apa? Dia setia karena dia pribadi yang setia. Allah itu pribadi yang setia. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Allah setia bukan karena manusia tidak setia. Allah setia bukan karena manusia setia. Dia setia karena dia sendiri karakternya adalah karakter setia. Itu alasan ditujukan kepada dirinya sendiri. Bukan karena kita. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ayat ini penting sekali. Kadang-kadang jujur Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini GR. Ya, seolah-olah wah kalau kita enggak setia, wah Allah tetap setia. Ingat baik-baik. Kesetiaan Allah juga bisa keras di dalamnya karena setia. Ingat ini baik-baik. Setia kalau dilihat dari sudut pandang Allah bukan memanjakan. Kesetiaan Allah itu mendidik. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan setia karena memang dia pribadi yang setia. Bapak Ibu, ada pernyataan yang hebat dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, mengapa di Alkitab ada orang yang disebut orang beriman, orang-orang setia? Kenapa Bapak Ibu? Ternyata ini Bapak Ibu, bukan karena dia mempunyai langkah-langkah iman, tetapi karena Tuhanlah yang memimpin dan memelihara tiap langkah kehidupannya. Ini luar biasa.
Coba Bapak Ibu baca semua tokoh-tokoh Alkitab, renungkan perkataan ini baik-baik. Mengapa di Alkitab ada orang yang disebut orang beriman? Bukan karena dia mempunyai langkah-langkah iman, bukan. Tetapi karena Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah kehidupan mereka. Dan orang-orang yang dituntun oleh Allah, inilah yang disebut orang-orang beriman. Amin. Paham ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya? Karena iman itu anugerah. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Kenapa mereka beriman? Karena kesetiaan Allah datang terlebih dahulu atas kita. Makanya kita menjadi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, pertanyaannya, ketika Bapak Ibu mengalami tekanan dalam hidup, apakah kita tetap bercakap-cakap dengan Allah dalam doa? Apakah Bapak Ibu datang dalam doa? Yang kedua, waktu tekanan hidup menghampiri kita, apakah Bapak Ibu punya kecenderungan untuk tetap setia? Apakah Bapak Ibu bersedia dituntun oleh Allah? Dipimpin oleh Allah? Ingat ini baik-baik. Orang-orang beriman bukan karena mereka punya langkah-langkah iman. Ini baik-baik. Orang-orang beriman karena hidupnya dituntun oleh Allah. Dipimpin oleh Allah, dituntun terus, dipimpin terus oleh Allah. Dan merekalah yang disebut orang-orang beriman. Jangan sombong. Jangan kau menganggap orang beriman, lantas engkau bisa menggunakan Tuhan semenang-menang. Engkau bisa menggunakan Allah seolah-olah Allah sudah tidak berkutik waktu engkau beriman. Apa saja yang kau inginkan Allah pasti memberikannya. Ingat ini baik-baik. Orang yang beriman itu adalah orang yang bersedia dituntun oleh Allah, dipimpin oleh Allah, dan melakukan kehendak Allah. Kesamaan yang ketiga, Bapak Ibu, mereka berlaku benar walau terasa sukar. Ini penting yang ketiga. Berlaku benar itu bukan kecenderungan hati kita. Kita ini manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita ini ditebus oleh kuasa darah Kristus. Hati kita ini masih ada natur dosa. Karena itu, berlakulah benar. Berlakulah benar bukan kecenderungan hati kita. Tapi dibutuhkan kemauan yang teguh. Hati yang takut akan Allah. Anugerah Allah diberikan atas kita. Diberikan potensi-potensi untuk kita mampu berjuang. Punya kemauan yang teguh. Hati yang takut akan Allah. Makanya Bapak Ibu, hati yang taat saja dia yang berikan. Coba buka Yeskiel 36 ayat 26. Coba kita perhatikan, hati yang taat saja itu pemberian Allah loh, bukan usaha manusia loh. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yeskiel 36 ayat 26. Ya, tolong klik LCD, bantu saya. Coba, kamu akan kuberikan hati yang baru. Coba, hati yang baru saja siapa yang berikan? Makanya Bapak Ibu perhatikan loh. Huruf-hurufnya Bapak Ibu perhatikan baik-baik loh. Di sana hurufnya K, huruf besar. Berarti Tuhan. Perhatikan baik-baik, saya ulang sekali lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Coba, hati yang baru saja pemberian Tuhan. Dan roh yang baru juga di dalam batin kita. Itu juga Tuhan yang beri. Selanjutnya dikatakan apa? Coba perhatikan baik-baik. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu siapa? Hati yang taat. Siapa yang memberikan hati yang taat? Tuhan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu untuk berlaku benar. Walau kita sedang mengalami tekanan. Mereka semua berlaku benar. Mereka berjaga-jaga hidupnya masing-masing. Perhatikan. Sekarang Bapak Ibu, coba kita lihat bagian terakhir, ujung dari khotbah saya. Perbedaannya. Perbedaan dari mereka tadi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ada yang dilepaskan, juga ada yang tidak. Betul? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sama-sama datang dalam doa. Ini hebatnya Tuhan. Ini luar biasanya Tuhan. Makanya dari awal saya katakan, doa bukan menuntut untuk Tuhan menyelesaikan masalah. Tapi doa, kita minta supaya Tuhan terus tuntun saya mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Itu doa. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Seperti tokoh-tokoh Alkitab tadi, ada yang dilepaskan, juga ada yang tidak. Betul? Coba Bapak Ibu. Sama-sama datang dalam doa. Sama-sama taat.
dia sama-sama setia, sama-sama berlaku benar. Tetapi ada perbedaan, ada yang dilepaskan, ada juga yang tidak dilepaskan. Hana dilepaskan karena cara Allah melepaskan tekanan dari Hana, diberi anak, betul? Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, diberi Samuel. Akhirnya Samuel dipersembahkan, digantikan 5 anak yang lain. Hana dilepaskan ketika mengalami tekanan. Hana datang dalam doa dan kesetiaan, juga berlaku benar. Akhirnya dijawab oleh Tuhan. Elia dilepaskan. Tuhan beritahu Elia, bukan hanya engkau saja yang taat kepadaku. Aku menyisakan 7.000 orang saleku yang tidak pernah menyembah Baal. Hari itu Elia dikuatkan. Bukan hanya dia sendiri yang takut akan Allah. Elia dilepaskan dari tekanan. Daud dilepaskan, dikembalikan kepada tahtanya. Daud dilepaskan dari tekanan begitu rupa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Abraham dilepaskan karena apa? Disiapkan anak domba untuk menggantikan siapa? Ishak, yang seharusnya Ishak yang dikorbankan. Paulus tidak dilepaskan. Coba, Paulus tidak dilepaskan. Duri dalam daging terus ada di sana. Dia berdoa sampai 3 kali. Dia taat, dia setia, dia berlaku benar. Jadi sekali lagi, Paulus melakukan seperti langkah-langkah yang dilakukan orang-orang tadi. Orang-orang kudus perjanjian lama. Tapi Paulus tidak dilepaskan. Tuhan biarkan duri dalam daging di sana. Dan Paulus diberitahu, Bapak Ibu, kenapa itu Tuhan taruh? Supaya aku jangan meninggikan diri. Sampai 3 kali diulang. Supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Yesus Kristus tidak dilepaskan. Kita tahu bersama-sama. Waktu dalam doa dia katakan apa? Tuhan Allah, kalau engkau mengizinkan biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saya mau tanya, berlalu? Tidak. Sampai firman Tuhan dikatakan apa? Keluar keringat bercampur darah. Kristus tidak dilepaskan. Kristus tetap harus meminum cawan murka Allah. Bapak Ibu, 2 pribadi perjanjian baru, 2 pribadi terakhir melakukan persis yang dilakukan orang-orang dalam perjanjian lama ini. Melakukan langkah-langkah yang sama, tapi mereka berdua tidak dilepaskan. Kalau begitu, seharusnya perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Yang tidak dilepaskan, seharusnya Allah tetap dimuliakan. Amin. Sekali lagi saya ulang. Bagi mereka-mereka yang sudah lakukan dengan setia, sudah melakukan di dalam doa, tetap berlaku benar. Tapi kalau seandainya tidak dilepaskan, seharusnya kita tetap Allah lah yang dimuliakan. Amin. Ketika tidak dilepaskan namun engkau tetap berdoa, tetap setia, tetap berlaku benar, bukankah Allah dipermuliakan? Yes. Ini yang tepat. Perhatikan poin saya yang terakhir Bapak Ibu, begini. Yang tidak mengalami kelepasan dari kesulitannya, sebenarnya engkau pasti diberi kekuatan untuk menghadapi kesulitan semua. Amin. Ini dahsyatnya Tuhan. Jadi jangan khawatir kalau engkau belum dilepaskan dari penderitaanmu. Tapi engkau tetap bersatu di dalam doa. Engkau tetap setia. Engkau tetap hidup benar. Percayalah, kesulitanmu, penderitaanmu, ada kekuatan Tuhan di sana. Engkau masih bisa melihat pertolongan Tuhan walau kecil. Ini dahsyatnya Tuhan. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar. Ketika mengalami tekanan, kita lakukan langkah-langkah kita. Kita harus tetap datang kepada Tuhan dalam sebuah doa. Kita harus tetap taat dan setia. Kita tetap harus berlaku benar. Tapi ingat ini baik-baik. Jika Allah ingin engkau lepas, saya percaya engkau pasti dilepaskan oleh Tuhan. Tapi jika Allah tidak ingin engkau lepas dari situasi, percayalah Tuhan pasti memberikan engkau kekuatan yang terus bisa menghadapinya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus mengalami. Tuhan Yesus Bapa di surga langsung mengutus malaikatnya untuk menguatkan Kristus di tengah-tengah pergumulan di Taman Getsemani. Coba,
Jadi kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami, dan Tuhan kita datang untuk melepaskan, Tuhan akan datang untuk menguatkan kita, sekaligus melepaskan kita. Tapi ingat sekali lagi, biarpun tidak, engkau tetap harus mempermuliakan Dia. Dengan cara engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan kendur. Ini hadiah terbaik. Masih ingat Bapak Ibu? Hadiah terbaik dari Abraham adalah apa? Allah sendiri. Betul? Coba dahsyat. Hadiah terbaik dari kita semua, Allah sendiri. Dia datang dalam kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Itu merupakan hadiah yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bagi anak-anak Tuhan, apakah kita dilepaskan atau tidak dilepaskan? Kalau kita tetap berdoa setia, kita benar di hadapan Tuhan, Allah sedang dipermuliakan melalui kita yang tetap kuat di dalam Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, jangan khawatir. Amin. Jangan takut. Kalau kita bersama dengan Tuhan, percayalah, Dia akan memberikan segalanya untuk kita tetap kuat mempertahankan pengharapan kita kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu, Allah tetap berdaulat dan bebas dalam melakukan tindakan. Tidak bisa diatur oleh kita. Makanya kita harus tetap jaga hati untuk terus apa? Melekat erat kepada Dia. Makanya di tempat inilah kita membutuhkan kerendahan hati. Untuk bisa melakukan ini semua tidak ada cara lain selain apa? Rendah hati. Memang ini hal yang gak mudah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan hal yang mudah, sulit sekali. Karena ketika engkau melihat orang-orang lain melakukan langkah-langkah seperti firman, mereka beroleh kelepasan. Dan engkau melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang mereka lakukan, engkau tidak beroleh kelepasan. Di sini yang sulit kita mengerti. Kadang-kala kita minta sama Tuhan, kadang-kala kita bisa melihat orang lain, Tuhan, orang lain bersaksi sekali berdoa, doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi kenapa aku berdoa berkali-kali, aku tetap setia, aku tetap benar di hadapan Tuhan. Tapi kadangkala memang kita tidak mengerti. Tuhan sulit untuk menjawab doa kita. Ingat, disinilah dibutuhkan kerendahan hati. Supaya engkau tetap mempermuliakan Tuhan. Mungkin bisa jadi kerendahan hatimu diuji oleh Tuhan. Amin. Bisa jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya yakin mereka-mereka yang tidak mengalami kelepasan, Tuhan jauh punya rencana yang lebih besar. Dan mereka yang mengalami kelepasan pun juga, Tuhan juga punya rencana dalam hidupnya. Percayalah Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, setiap pesan-pesan firman Tuhan jangan kau abaikan. Supaya Tuhan bisa melihat bahwa engkau mudah untuk apa? Dibentuk. Karena sebenarnya Tuhan ingin membentuk kita, endingnya menjadi apa? Serupa dengan gambar Allah. Pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Makanya poinnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, gimana pun situasi kita, apakah kita mengalami pelepasan atau tidak mengalami kelepasan dari sebuah tekanan, biarlah kita tetap mempermuliakan Allah. Amin. Dan ingatlah, tanamkan di benak kita, biarkan Allah menjadi Allah yang berdaulat, Allah yang maha besar, Allah penguasa atas hidup kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Ini poin penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi ini kalau kita mengalami tekanan, kesulitan, datang dalam doa. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Dan tetaplah engkau setia. Dan terakhir, tetaplah berlaku benar. Jika itu tetap ada di sana, berarti Tuhan izinkan. Engkau enggak usah khawatir, kekuatan Allah terus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.